Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Ketemu lagi hari ini bersama Bu Elniza dalam pertemuan kita yang kelima. Tentunya Ibu harapkan Ananda masih terus semangat mengikuti pembelajaran daring kita dan kerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru dengan sepenuh semangat dan tidak ditunda-tunda. Jadi, Ananda, untuk pertemuan kali ini harus fokus dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian ini tidak jauh berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Cuma bedanya di sini kita mengoperasikannya dengan perkalian dan pembagian. Nah, di awal pertemuan kita kemarin, di awal jumpa kita, Ibu sudah meminta Ananda untuk menghafalkan perkalian. Jika Ananda hafal perkalian, tentu Ananda juga bisa pembagian. Nah, inilah gunanya Ananda hafal perkalian karena untuk materi-materi selanjutnya akan menggunakan perkalian dan pembagian. Bagaimana? Apakah Ananda sudah menghafalnya dengan benar? Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, ayo kita pelajari tentang konsep perkalian dan pembagian. Nah, di sini Ananda pasti akan mengalihkan dua bilangan, bukan? Bilangan pertama dan bilangan yang kedua. Silahkan perhatikan tabel yang Ibu tampilkan di layar kamu. Jika bilangannya yang pertama itu positif, bertemu dengan bilangan positif, atau tandanya dua-dua positif akan menghasilkan bilangan yang positif. Jika tandanya berbeda, akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, bagaimana dengan tandanya sama-sama negatif? Hasilnya positif juga. Jadi, ya harus Ananda ingat, jika dua bilangan bertemu, tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasil perkalian dan pembagiannya akan positif. Tapi jika tanda berbeda antara bilangan pertama dan bilangan kedua menghasilkan tanda negatif. Diingat ya. Kembali kita menemukan sifat komutatif, yaitu sifat berkebalikan. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi perkalian. Dan sifat komutatif ini tidak berlaku untuk operasi pembagian. Kita lihat contoh. Untuk operasi perkalian, 2 kali 3 akan sama hasilnya dengan 3 kali 2, yaitu 6. Namun, untuk operasi pembagian, tidak berlaku sifat komutatif atau sifat kebalikan. Karena 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Tidak sama dengan 2 dibagi 6 yang hasilnya 1/3. Jadi, sifat komutatif atau sifat kebalikan hanya berlaku pada operasi perkalian.
Lanjut dengan sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini juga hanya berlaku pada operasi perkalian saja. 2 kali 3 akan sama dengan 3 kali 2 jika itu sifat komutatif. Tapi pada sifat asosiatif atau pengelompokan, kita bisa mengelompokkan antara 2 kali 3 dikali 4, kita kerjakan 2 kali 3-nya terlebih dahulu, baru dikalikan 4, menghasilkan 24. Tapi bagaimana seandainya kita mengalihkan 3 dan 4-nya terlebih dahulu? Tetap sama, hasilnya tetap 24. Nah, ini tidak berlaku untuk operasi pembagian, karena sifat pengelompokan ini tidak akan menghasilkan yang sama jika pada operasi pembagian. Selanjutnya, dalam operasi perkalian ada sifat distributif atau sifat penyebaran. Nah, seperti contoh, 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 kali 3 terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan 2 kali 4. Nah, 2 kali 3 menghasilkan 6. 2 kali 4 menghasilkan 8. Kemudian 6 dijumlahkan dengan 8, hasilnya 14. Atau kamu juga bisa mengerjakannya 2 dikali dengan 7. 7 datangnya dari 3 ditambah 4. 2 kali 7 menghasilkan 14. Hasil yang sama bukan? Ayo kita coba. Ananda tentu ingat, dulu saat di SD, Ananda akan bertemu dengan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, di matematika itu ada urutan operasinya yang disebut dengan kabataku. Kali bagi tambah kurang. Jadi, jika di dalam sebuah soal bertemu tanda perkalian dan tanda kurang, maka kita akan mendahulukan perkaliannya terlebih dahulu. Begitu juga jika menemukan tanda bagi dan tanda tambah, atau sebaliknya, kita akan mengerjakan tanda baginya terlebih dahulu. Seperti contoh, 2 kali 4 ditambah 6 dibagi 3 dikurang 1. Langkah yang pertama kita kerjakan adalah 2 dikali 4 terlebih dahulu, menghasilkan 8. Kemudian, apa lagi? Kita membagi lagi, 6 dibagi 3, menghasilkan 2. Nah, antara 8 dan 2 itu ada tanda tambah, kemudian baru dikurangi 1. 8 tambah 2, 10, kurang 1, menghasilkan 9. Bagaimana dengan pembelajaran kita barusan? Singkat, padat, diulang-ulangi jika Ananda belum memahaminya. Seperti biasa, tugas Ananda Ibu share di Google Classroom, kemudian kerjakan sesuai petunjuk, di-upload lagi di tugas kelas. Jangan Ananda mengirim ke WA pribadi ataupun Ananda mengirimnya di forum karena tidak akan terbaca oleh saya. Nah, LKPD ini saya tunggu paling lama 2 minggu dari sekarang sebelum pembelajaran kita selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.